dari siapapun Bapa. Tidak ada. Karena kami manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia penuh dengan keterbatasan dan kami perlu kasih. Hanya daripadamu Bapa, Engkau sumber segala kasih. Sumber yang tidak pernah habis kasihnya. Haleluya. Ketika kita mempunyai pola pikir yang demikian, saudaraku, kita akan semakin sabar melihat orang yang kurang. Ketika
tumpukan kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber segala kasih yang kami butuhkan di dalam diri kami masing-masing Bapa. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Tuhan. Ketika aku berpegang berat, tempat kami yang terbaik hanya datang mengadu kepada Tuhan Yesus. Tempat terbaik untuk memulihkan hati kami masing-masing masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Di sini kami dipenuhkan Bapa. Di sini kami kembali diisi sehingga kami kuat. Kami mampu dimampukan oleh kasih Yesus.
seperti Roh Kudus menguatkan. Terpuji nama. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagimu. Ditinggikan, disandung tinggi Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dikuatkan kami di bumi ini Bapa, berjalan sampai Engkau datang menjemput kami. Terpuji namamu di doa kami Bapa, di penyembahan kami. Sekali lagi Bapa, dimuliakan, disanjung tinggi Engkau lewat kedatangan kami. Dikuatkan kami, dimerdekakan kami di dalam ibadah ini Bapa. Terpuji namamu. Sebentar kami akan menari, melompat-lompat bagi Tuhan. Mari Bapa, kami percaya malaikat-malaikatmu yang tidak terlihat oleh mata jasmani, sungguh ketika Engkau menemukan kumpulan Bapa yang mengagungkan Yesus, Engkau mengirim malaikat-malaikatmu bersama-sama dengan kami saat ini. Terpuji namamu, terpuji namamu. Saudaraku terkasih di dalam Kristus, yang siap menari-nari melompat-lompat bersama saya kepada Bapa di surga. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Saya sendiri pun kalau enggak karena Tuhan saudaraku, haleluya. Karena saking mindernya saya tidak punya bapak, tidak punya saudara laki-laki. Jadi laki-laki itu bangsa asing bagi aku. Di rumah kami itu tidak ada namanya laki-laki. Jadi ketika bertemu dengan kaum pria itu aku minder. Nah, tetapi ketika datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkata, engkaulah anakku laki-laki, engkau anakku perempuan. Wow, di mata Tuhan kami sama. Membuat saya tidak minder lagi. Amin. Haleluya. Ketika aku dengar kebenaran firman, di mata Tuhan laki-laki dan perempuan sama. Haleluya. Lalu saya bangkit kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kan bikin lagu kayak gini saudaraku. Kalau datang pemilik kami laki-laki muda dunia, larinya aku kesudut-sudut saking gak pede. Disuruh nyanyi di kelas dulu nangis aku. Tapi luar biasa Tuhan yang mengubah kita tidak ada saudaraku, tidak ada selain Yesus. Percaya enggak saudaraku? Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita datang dengan kerinduan yang sangat berikutnya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita dalam Tuhan, di dalam rumput sekali lagi. Bertemu dalam
saudaraku. Haleluya. Biarlah kita dipenuhi kasih Tuhan, bisa kita sama-sama sehati mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Tuhan. Masih bangkit berdiri, masih kuat. Amin. Amin. Haleluya. Ku terima janji dari Bapa untuk kaum Yehuda, saudara dan saya. Kaum Yehuda itu artinya pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi janjinya Tuhan ini bagi anak-anaknya Tuhan yang sudah memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kemenangan. Yes, ku terima janji. Terima janji Bapa. Kaum Yehuda yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat itu nanti, firman Tuhan kami kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sebentar dulu. Dengarkan Roh Kudus. Tahu saudaraku, sukacita dari Roh Kudus melebihi sukacita panen. Siapakah seseorang yang panennya sukses tetapi tidak sukacita? Tidak mungkin, sedangkan penjualan saya lebih dari biasanya, saya lomba-lomba. Sukacita ada firman Tuhan, saya kurang ingat ayatnya. Sukacita yang diberikan Roh Kudus melebihi sukacita panen. Haleluya. Haleluya. Jadi itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan tawarkan kepada anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan kepada orang-orang Kristen. Sukacita Roh Kudus, sukacita melebihi panen. Ini Mak Joel kurasa kalau panennya sukses, sukacita enggak terasa capeknya kan? Iya, yang demikian. Jadi kita benar-benar bernyanyi ini sukacita yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita, sukacita yang melebihi panen. Haleluya. Jadi apalagi panen jiwa-jiwa saudaraku, ke sana yang mau Tuhan arahkan. Kalaupun kita panen di dunia ini dari segi pekerjaan kita, tetapi masih ada yang Tuhan harapkan, panen jiwa kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Yes. Dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bertuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
mengerti kita ya, sukacita dari Roh Kudus. Tidak seperti sukacita di diskotik, tidak seperti sukacita baju baru, tidak. Tetapi melebihi panen. Amin. Sementara haleluya kita mau dengar firman. Terpuji namamu Bapa. Untuk ini Engkau memanggil kami supaya kami tidak sama seperti dunia. Kalau dunia ada bebannya putus asa. Haleluya. Kalau dunia ada bebannya mencari tindakan ke hal yang negatif. Tetapi kami orang-orang percaya kepada Yesus, ketika ada beban kami pun kami tetap mempercayai Yesus yang memberi jalan keluar kepada setiap kami. Haleluya. Terpuji namamu. Sebentar kami Bapa mendengar firman, mari Bapa kami siapkan hati kami buka hati kami. Engkau Tuhan datang kepada dunia sama seperti kami, kepada kepunyaanmu Bapa. Haleluya. Engkau yang Tuhan sendiri datang kepada kepunyaanmu, yaitu manusia, yaitu kami Bapa. Haleluya. Firman jadi manusia. Makasih Bapak. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Kau Tuhan satu-satunya yang kuandalkan dalam hidup ini. Engkau yang membuka pintu ketika pintuku tertutup. Firman jadi manusia.
boleh melewati minggu lalu dengan baik, dan kita boleh bertemu kembali minggu ini ya, dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan, perlindungan ya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang betapa Tuhan mengasihi kita ya, betapa Tuhan mengasihi kita, Dia rela menyerahkan nyawanya ya, semua karena kasih-Nya ya, semua karena kasih Tuhan kepada kita. Dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan ya, tapi itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma ya. Yang diberikan dengan cuma-cuma, Gratis. ya gratis. Sampai sini kita mengerti? Oke. Jadi pertama kita harus mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis, cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita ya. Dikatakan di sana Tuhan ya telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa ya. Jadi sampai di sini kita harus paham apa itu yang perlu kita pahami. Begini, kalau ada orang bertanya kepada kita ya, ditanya nanti kalau kamu mati kemana, ya Ke surga. ya harus begitu jawabnya. Kalau kita mati kita harus jawab bahwa kita ke surga. Jangan lagi kita jawab ya mudah-mudahan ke surga, ya tengok nantilah, ya jangan begitu. Kita jawab dengan yakin kita jawab dengan yakin bahwa kita ke surga. Kenapa? Apa alasannya? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita ya. Coba kita buka di Filipi pasal 3. Ayo kita buka dulu di Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Yuk. Filipi pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan apa? Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 20. Halo. Filipi pasal 3 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca biar sama-sama diberkati kita yuk. Filipi pasal 3 ayat 20. Dapat semua? Haleluya. Ayo sama-sama kita baca yuk. Filipi pasal 3 ayat 20. 3 2 1. Karena kemerdekaan Kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi kita warga-warga apa katanya dikatakan kita? Kerajaan surga. Iya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita ini warga surga. Ya. Kalau ditanya agama-agama lain, ditanya, apakah mereka warga surga? Belum. Mereka masih mau katanya, mereka masih berusaha. Mudah-mudahan bisa ke surga, mudah-mudahan selamat. Ya, tanyalah agama-agama lain. Waktu ke surga, mudah-mudahan. Waktu ke surga, ya aku masih berusaha ini, berusaha berbuat baik, mengumpulkan sebanyak mungkin pahala katanya gitu. Ya, supaya surga. Tapi Alkitab kita, firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, kita sudah jadi warga surga. Ya, kita jadi warga surga. Bapak kita adalah Tuhan, kita adalah anaknya. Ya, kita adalah anaknya.
Sehingga apa? Sehingga posisi kita sebenarnya di dunia ini menumpang. Iya. Ini harus kita paham. Kita di dunia ini menumpang. Menumpang. Tahu arti menumpang? Menumpang itu sementara. Karena sebenarnya kita mau ke surga. Seperti begini. Saudara pergi liburan. Saudara tentu menumpang, ya kan? Menumpang mana? Di hotel. Apa kita selamanya di hotel itu? Enggak. Kita hanya menumpang. Kita bayar sana sewanya, mungkin 1 malam, 2 malam. Tapi setelah itu kita akan pulang ke rumah kita. Demikian juga kita, rumah kita di surga, keluarga kita di surga. Kata Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah kita di sana. Kita di bumi ini menumpang. Bukan di bumi, di rumah kita. Jadi kita jangan terlalu stres untuk hal-hal di bumi ini, karena kita di bumi ini hanya menumpang. 1 Petrus 1 ayat 17. Coba kita buka. 1 Petrus 1 ayat 17. Kita di bumi ini hanya menumpang. Sementara keluargaan kita di surga. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Baca yang kuat dulu, coba. 1 Petrus 1 ayat 17. Ayat 17. Iya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Iya. yaitu Dia yang tanpa memandang muka, Iya. menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Iya. maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya. Menumpang kita di dunia ini. Ya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan kalau kamu menumpang di dunia. Maksudnya takut Tuhanlah kita. Itu yang penting. Hendaklah kita takut Tuhan. Karena itu yang penting. Karena Tuhan nggak pernah menyuruh kita berusaha supaya mengumpulkan banyak harta di dunia ini. Enggak. Takut Tuhan yang penting. Karena apa? Kita di dunia ini hanya menumpang. Ya, menumpang sementara. Ya. Menumpang. Karena keluargaan kita di surga. Keluargaan kita di surga. Ya. Ayat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ayo. Sekarang baca coba. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang Percaya dalam namanya. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Tuhan Yesus, kalau baca dari ayat 1 nanti, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan. Kalau anak kan satu rumah dengan bapaknya, yaitu di surga, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita anak. Ya, kita sudah diberi apa? Kita sudah, ya, kalau apa bahasa modern, kita sudah diadopsi jadi anak. Ya. Kalau Yohanes 3 ayat 5 dikatakan kita sudah dilahirkan, lahir baru. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, sudah jadi anak kita. Kita akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi itu karunia, kasih karunia. Ayat 16 saya baca aja ya, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian demi pemberian secara gratis. Secara gratis itu maksudnya. Kasih karunia, kita diberi anugerah demi anugerah, itu maksudnya. Anugerah itu apa? Anugerah keselamatan pertama. Ya. Jadi kita yakinkan diri kita bahwa kita ini warga surga, kita ini anak Tuhan. Kalau dikatakan kita anak, berarti kita ahli waris.
Kalau anak ahli waris enggak? Ahli waris. Ahli waris apa? Bapaknya. Bapaknya punya surga. Kita ahli waris surga. Itu maksudnya. Ya. Kita ahli waris. Ya. Jadi kalau ditanya nanti, inilah maksud saya begini. Banyak orang Kristen ya belum paham doktrin ini, pengajaran ini belum paham. Bahkan orang Kristen sendiri kalau ditanya nanti kalau kamu mati ke surga, mereka masih banyak ragu. Khususnya mereka dari gereja-gereja tradisi ya, mereka belum paham bahwa keselamatan itu anugerah. Seharusnya kalau ditanya kenapa mereka ragu? Karena pertama mereka nggak diajarkan, kedua mereka tidak ada lahir baru, artinya tidak ada hubungan secara pribadi. Ya, mereka hanya dikatakan Kristen karena dari orang tuanya sudah Kristen. Kristen warisan. Iya, tidak ada hubungan pribadi, tidak ada lahir baru, tidak ada kasih mula-mula. Jadi hanya KTP, Kristen KTP namanya. Tapi kita yang mengerti firman, kita nggak Kristen KTP lagi, artinya kekristenan kita nggak diwariskan. Kita benar-benar paham bahwa kita sudah berpindah dari kerajaan gelap atau kerajaan maut ke kerajaan terang atau kerajaan Kristus. Ya, sudah berpindah. Ketika kita percaya, dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi anak. Jadi percaya diri kita anak. Kalau kita anak, ya, Bapak punya surga, kita layak masuk surga karena kita anak, layak. Anak siapa yang nggak layak masuk rumah bapaknya? Ya. Kalau anak orang yang nggak layak masuk rumah bapak orang, masuk rumah bapaknya sendiri, ya kan? Ya, nggak mungkin saya masuk ke rumah bapak orang ya saya diusir. Bapak saya Yesus, di rumah bapakku banyak tempat tinggal ya saya masuk ke rumah bapakku. Di rumah bapakku dikatakan apa? Banyak tempat. Tidak ada lagi air mata, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya sukacita. Itu rumah bapak kita. Bukan kayak surga orang lain. Di sana aneh-aneh kerjaannya. Ya, kalau surga lain aneh-aneh kerjaan, nggak usah kita sebut. Kalau di rumah bapak kita tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya memuji menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya, sukacita. Ya, nah itu rumah bapak kita. Ya, jadi orang Kristen sebenarnya dalam hidupnya tidak ada ketakutan. Itu yang penting. Orang Kristen dalam hidupnya tidak ada ketakutan menghadapi maut. Nggak takut menghadapi maut. Kenapa? Karena kematian, ya, membawa mereka ke rumah Bapa. Mereka nggak takut. Nggak takut lah orang mau ke rumah Bapa kok takut. Nggak takut kita mau ke rumah Bapa kita. Ya, tapi kalau orang belum tahu dia mau kemana, dia takut. Ya, takut. Kita nggak perlu takut. Karena kita kenal Bapak kita kenal kita punya hubungan secara pribadi. Ya. Kan kenapa saya katakan kita punya hubungan secara pribadi? Karena begini. Minggu lalu dikatakan begini. Tuhan sudah mati untuk kita sehingga kita tadi menjadi anaknya. Jadi ditebus kita dari dosa-dosa kita. Dan selanjutnya kita mengasihi Tuhan. Jadi ada hubungan pribadi. Tuhan mati untuk kita karena kasihnya, kita mengasihi Tuhan kembali, ada hubungan pribadi. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan kembali, nggak ada hubungan pribadi. Jadi kita mengasihi Tuhan kembali. Kenapa kita mengasihi Tuhan kembali? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi Tuhan kembali. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Apa kemarin buktinya? Melakukan firman-firman. Iya, melakukan perintah-perintahnya. Apa bunyi ayatnya? Yohanes 14 ayat 16. Coba masih ingat?
Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Sederhana. Ya. Jadi kita hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Yuk kita buka lagi, mengingatkan kembali. Tapi ini masih pembukaan, kita belum masuk ke tema kita hari ini. Tapi mengingatkan kembali pembukaannya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Ayo. Apa dikatakan? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya sih kita ada kalimat itu. Jadi kalau orang Kristen mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah-perintahnya. Dan kalau kita menuruti perintah-perintahnya itu, kita nggak berat mengerjakannya. Contoh begini, ya. Saya, contoh orang tua bersama saya, orang tua pasti berusaha kerja keras. Mereka banting tulang kerja keras, ya. Bekerja pagi, pulang sore, kerja pagi, pulang. Macam pekerjaan orang tua. Maaf ya, maaf. Mungkin ada orang tuanya yang mungkin tarik becak mungkin. Itu kan kerja berat. Ada mungkin tukang pikul, ada tukang ojek, macam pekerjaan-pekerjaan berat. Ya. Ada mungkin tukang gali, ada mungkin tukang bangunan, ya macam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi semua yang pekerjaan-pekerjaan berat itu mereka lakukan dengan sukacita. Kenapa mereka lakukan dengan senang? Karena mereka lakukan pekerjaan itu karena mereka mengasihi anak istrinya. Ya. Karena kasih kepada anak dan istrinya untuk menghidupi anak dan istrinya, walaupun pekerjaan mereka berat, tapi mereka lakukan dengan senang. Kenapa? Karena ada kasih. Karena ada kasih. Jadi demikian juga kita, kalau kita mengasihi Tuhan, walaupun kita mengerjakan perintah-perintahnya tadi berat, ya, tapi karena kasih kita kepada Tuhan, kita mengerjakannya dengan senang. Ya. Tapi sini mengerti kan? Haleluya. Kita mengerjakannya dengan senang, walaupun jadi berat itu seperti orang tua, ya. Berat semua bekerja dari pagi sampai sore. Tapi dikerjakannya dengan senang. Kenapa? Karena dia mengasihi anak istrinya. Ya. Dengan senang. Dia nggak berat mengerjakan itu. Nggak berat. Kenapa? Karena kasih. Kenapa Tuhan mau ya menanggung salib yang begitu berat sampai menyerahkan nyawa? Karena kasih. Ya Tuhan pun begitu juga. Minta dari kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya turutilah perintah-perintahnya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Memang nggak gampang, berat memang. Kalau dikatakan mungkin ya jangan berbohong ya, mungkin kita berat. Yang sudah terbiasa berbohong, ya, latih dirimu. Ya, contohnya yang disuruh berdoa, disuruh baca Alkitab, ya. Contoh begini, saya kasih apa? Coba pikirkan. Ada dua orang, ya. Yang satu baca Alkitab tiap pagi, berdoa tiap pagi, berpuasa juga hampir sekali seminggu, baca Alkitab tiap hari, berdoa setiap hari. Ya, pagi-pagi berdoa, baca Alkitab juga rajin. Kalau berpuasa juga sekali seminggu, menolong orang miskin, ya. Orang kedua pun sama, kayak gitu juga. Baca Alkitab tiap pagi, berdoa rajin, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin menolong orang miskin, rajin berpuasa. Tapi yang satu melakukannya supaya dia mau masuk ke surga. Yang satu melakukannya karena mengasihi Tuhan. Kira-kira mana yang hidupnya lebih bahagia? Mengasihi Tuhan. Hah? Kalau supaya masuk surga berat. Iya. Sama pekerjaannya. Sama-sama rajin berdoa, sama-sama rajin beribadah, sama rajin berpuasa, sama rajin menolong orang. Sama yang dua orang ini. Tapi yang satu melakukannya supaya dia masuk surga. Yang satu melakukannya karena dia mengasihi Tuhan.
Jadi beda. Rasakan. Kalau kau baca Alkitab karena kau mengasihi Tuhan, tapi kalau ada orang baca Alkitab karena dipaksa orang tuanya, baca Alkitab, libas kau nanti, pasti dia nggak senang, ya. Atau datang orang tua dipaksa berdoa, kalau enggak dilibas, pasti nggak senang. Tapi kalau karena dia mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, aku baca Alkitab dulu. Memang berat juga, sama beratnya. Tapi karena ada rasa kasih sama Tuhan, dia jadi senang. Ya, tidak. Jadi dasarnya tadi, jika engkau mengasihi aku, kau akan menuruti perintahku. Jadi timbulkan dulu kasih kepada Tuhan. Timbulkan dulu kasih kepada. Kalau udah timbul kasih kepada Tuhan, itulah dasarnya kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kau beribadah, lakukanlah itu karena kasih kepada Tuhan. Kalau kau berdoa, lakukanlah itu karena kasih kepada Tuhan. Ya, kalau kau menolong orang miskin, lakukanlah itu karena kasih kepada Tuhan. Ya, jadi kalau nggak ada nanti apa, seperti orang apa, supaya dilihat orang, nggak ada itu. Kalau karena supaya dilihat orang, diumum-umumkan, oh aku sudah menolong si aku, bukan karena kasih kepada Tuhan lagi. Iya, supaya dipuji orang. Oh dia berpuasa supaya tahu orang, aku puasa, ya, supaya dibilang orang aku orang yang saleh, orang yang alim. Enggak. Kita berpuasa karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Karena mengasihi Tuhan kita puasa. Karena mengasihi Tuhan kita berdoa. Karena mengasihi Tuhan kita baca firman. Ya. Karena mengasihi Tuhan semua. Jadi perbuatanmu didasari motivasinya mengasihi Tuhan. Nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau perbuatanmu, jadi periksa perbuatanmu. Kalau kau berkata-kata, apakah berkata-kata ini mengasihi Tuhan? Ya. Menggosip. Kalau kau menggosip, apa itu mengasihi Tuhan? Enggak. Ya. Kalau kita datang beribadah hari Minggu, ya, kita pakai perhiasan kita yang mahal-mahal, baju kita yang mahal-mahal, apa itu mengasihi Tuhan? Enggak. Itu sudah ada rasa sombong di hatimu supaya pakaianmu dilihat orang. Enggak ada. Tapi kalau kau datang beribadah karena kau mengasihi Tuhan, pasti enggak begitu. Ya, enggak begitu. Kalau kita beribadah, ya sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya karena mengasihi Tuhan. Jadi karena mengasihi Tuhan lah, ya. Jadi ada firman Tuhan dikatakan itu. Apapun yang kau perbuatlah untuk Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, ya. Semua. Kalau kita sekolahlah untuk mengasihi Tuhan. Ya. Apapun yang kalau kita melayanilah untuk mengasihi Tuhan. Kalau orang melayani karena bukan untuk mengasihi Tuhan, dia jadi untuk uang nanti. Untuk uang, mencintai diri sendiri. Jadi motivasinya sudah lari. Ada orang melayani supaya terkenal, supaya dikenal orang saya, ya lari motivasi. Jadi ini dasarnya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, ya pasti beda. Ya, ini pembukaannya. Tapi yang mau kita bahas hari ini di sini. Karena kita anak Tuhan, ya kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jatuh atau sesat. Anak Tuhan bisa jatuh, anak Tuhan bisa sesat. Ini yang mau kita pelajari. Kita buka di Matius pasal, Matius pasal 18. Ini mau kita pelajari. Matius pasal 18. Kita buka Matius pasal 18 ini bukan. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan juga harus hati-hati. Karena ada anak Tuhan yang sesat, yang jatuh. Matius pasal 18. Ayo, supaya kita jangan mau disesatkan. Karena begini. Perhatikan baik, dengar dulu ke depan.
ketika dikatakan kita anak Tuhan, kewargaan kita di sorga. Ada ajaran sesat yang mengatakan, oh berarti kalau berdosa pun tetap ke surga. Nah ini dia. Kalau berdosa pun tetap ke surga karena kita sudah anak Tuhan, karena kita sudah kewargaan surga. Nah ini ada ajaran yang demikian. Sekali selamat tetap selamat karena kita sudah anak Tuhan, sudah ditebus dari Yesus. Jadi kita harus hati-hati. Ada ajaran demikian. Kita kan anak Tuhan, sudah warga surga. Jadi kalau berdosa pun tetap warga surga. Waduh, gimana? Oh, kayak gitu. Ya, karena kita warga surga, berdosa pun tetap warga surga katanya. Ya, nggak bisa lagi masuk neraka, tetap di surga. Ya, itu hati-hati kita. Makanya anak Tuhan pun harus hati-hati, jangan mau disesatkan. Karena ada ajaran demikian, sekali selamat tetap selamat katanya. Coba kita buka di Matius 18 ayat 6. Matius 18 ayat 6. Ayo, perhatikan Mbak ya. Matius 18 ayat 6. Ayo, udah dapat semua? Ayo saya baca ya, perhatikan baik. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, maksudnya kita itu ya, yang percaya kepada Yesus, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi ada orang yang membuat penyesatan. Ya, ada orang yang membuat penyesatan. Kan dikatakan celakalah orang yang membuat, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, penyesatan tadi. Barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak kecil, maksudnya kita itu yang percaya kepada Yesus, lebih baiklah orang itu dibinasakan ke dalam laut. Karena ada orang yang dimaksud Tuhan itu siapa? Orang-orang yang tadi mengajarkan itu. Sekali selamat tetap selamat. Orang-orang yang menganggap kalau berbuat dosa pun tetap warga surga. Ada kayak gitu. Jadi penyesatan yang pertama adalah penyesatan karena doktrin atau penyesatan karena ajaran-ajaran. Karena ada orang tadi. Matius 22 ayat 29 coba. Salah seorang baca Matius 22 ayat 29. Apa dikatakan sana? Matius 22 ayat 29. Ya. Yesus menjawab mereka, Iya. kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Iya. Orang yang sesat pertama adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Ya. Tidak mengerti kitab suci. Mereka hanya ambil satu ayat, udah sesat jadinya. Enggak mengerti kitab suci secara keseluruhan. Inilah pentingnya ya berdoa atau mempelajari Alkitab, hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ya, ada yang sesat. Ya, ada yang sesat. Gara-gara diambil satu ayat, dikatakan di Yohanes 10 ayat berapa itu dikatakan? Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku katanya. Oh, berarti kita nggak bisa lagi direbut iblis katanya. Wah, berarti kita bebas. Salah mengartikan ayat itu. Hati-hati. Ya, kamu sesat kalau karena mengerti kitab suci. Artinya apa? Ada doktrin-doktrin yang sesat, ajaran-ajaran sesat. Coba buka lagi di 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3 apa dikatakan? 2 Korintus 11 ayat 3. Coba baca yang cepat. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya. Pikiranmu nanti bisa disesatkan dengan apa? Dengan doktrin ajaran-ajaran palsu. Sama seperti si Hawa. Diperdaya. Si Hawa itu kan dibikin doktrin yang palsu, dibilang,
Oh, sekali-kali kamu tidak mati memakannya, katanya. Itu kan doktrin yang palsu, maksudnya ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Sudah dibilang Tuhan kalau kau makan kau pasti mati, tapi dibilangnya sekali-kali kamu tidak mati, kan udah dibalik-balik. Ya, hati-hati kita sama ajaran-ajaran. Sudah dibilang Tuhan, nggak ada orang berdosa yang ke surga, tapi dia bilang, oh bebas ke surga. Kita sudah berada ke surga, apa-apa berdosa. Ya, kan dibalik-balik ajaran itu. Ya, firman Tuhan bilang jangan berdosa. Dia bilang, oh bebas berdosa. Kita sudah ditebus Yesus, sudah dibalik-balik ajaran. Jadi hati-hati kita diperdaya sama ular. 2 Petrus 2 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Coba. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Iya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Iya. Ada guru-guru palsu yang mengajarkan kalau orang Kristen itu hidupnya diberkati. Untuk diberkati kita hidup. Itulah ada sekarang yang dikenal dengan teologi kemakmuran. Ya, harus diberkati. Kalau nggak diberkati berarti nggak benar kekristenannya, katanya itu. Itu nggak sepenuhnya benar itu. Ya, kalau kayak gitu, Silasarus itu nggak ke surga lah. Silasarus kan miskin. Hati-hati dengan teologi kemakmuran juga ada. Ya. Guru-guru palsu. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menyelamatkan, katanya. Menyangkal artinya menyangkal ketuhanan Yesus. Banyak ajaran-ajaran yang menyangkal ketuhanan Yesus. Ya. Dikatakan lagi di 2 Petrus 3 ayat 17, coba. 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Apa dikatakan sana? Tapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, kamu telah memenuhi hal ini sebelumnya. Iya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesehatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan pengetahuan yang teguh. Ada kesesatan orang-orang yang tidak mengenal Hukum. Iya. Jadi kalau dari situ kesimpulannya apa? Harus kenal Hukum. hukum. Kenal hukum dulu. Kalau kita nggak kenal hukum Tuhan, kita sesat. Hukum Tuhan apa? Hukum ke-10. Ya, hukum Tuhan apa? Hukum ke-10. Perjanjian baru apa? Banyak hukum-hukum perjanjian baru. Ya, banyak hukum-hukum perjanjian baru. Bahkan hukum perjanjian baru ada yang sangat mudah dilanggar. Apa itu? Kata Tuhan, jangan khawatir. Ini sangat mudah dilanggar ini. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, tapi mudah kita khawatir. Mudah kali khawatir. Kalau kita sudah khawatir, apa yang terjadi? Sumut-sumut. Orang Israel karena khawatirnya mau makan apa di padang gurun, sumut-sumutlah mereka. Sangat mudah itu. Ya, perjanjian baru bilang jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Nah, tapi kita mudah sekali khawatir. Itu hukum. Hukum itu. Hukum. Jadi makanya dikatakan tadi, ya, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci, nggak mengerti hukum-hukum. Jangan kita jatuh ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya, banyak. Jadi kalau saya sampaikan nanti hukum-hukum semua, hukum ini, ya mungkin kita merasa banyak kali peraturan. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan,
justru tambah senang. Karena dia berpikir, bagaimana saya mau menyenangkan Tuhan ya? Saya harus pelajari hukum-hukumnya. Kenapa Daud bisa berkata di Mazmur 119, hukummu sempurna katanya. Aku mencintai hukummu. Ada Mazmur 119 itu perkataan Daud. Kenapa dia bisa berkata itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Gak timbul perkataan itu kalau enggak dia mengasihi Tuhan. Apa dikatakan Daud Mazmur pasal 1? Aku apa? Apabila aku duduk, apabila aku berdiri, apabila aku bangun, merenungkan siang malam. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Enggak berat. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan ya berat kan? Pasti kita lebih memilih hal-hal lain yang kita kerjakan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita peliti hukum-hukum. Jangan khawatir katanya, jangan. Ya, jangan menghakimi, jangan. Ya, sekarang menghakimi gampang kali sekarang menghakimi. Anak Tuhan pun sama saling menghakimi. Ya, pendeta si anu, ya, kayak gini, ya, udah menghakimi kita. Itu nggak urusan kita tuh, biarlah Tuhan yang mengurus itu. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menggosip, jangan khawatir, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan memandang dengan mata jina, jangan. Ada hukum-hukum semua. Kenapa? Karena kalau nggak kita kenal itu kita sesat. Jangan mencemari tubuhmu, mencemari jasmani. Jangan. Ya, karena kenapa kita harus tahu semua hukum-hukum ini? Kenapa kita pelajari? Karena kita supaya jangan diperdaya sama ular itu, sama seperti Hawa. Diperdaya, sudah dibilang kau pasti mati. Kata ular itu kau tidak mati. Dibelokkan. Jadi kalau sudah dibilang firman, semua orang berdosa tidak masuk ke dalam kerajaan surga, dibilang pula bisa masuk, kan sudah dibelokkan ini. Semua orang yang melanggar hukum, ya, binasa. Tapi dikata ular itu bisa ke surga, ya. Sehingga apa? Penyesatan itu, ya, diterima sama orang-orang yang tidak mengerti hukum, pasti diterima. Tapi kalau orang yang mengerti hukum pasti menolak. Kata Paulus yang lemah imannya. Iya, diterima. Itulah penyesatan lewat doktrin. Kedua, coba kita buka tadi Matius 18. Kita kembali lagi ke Matius 18 tadi, yang perikop pertama tadi. Matius 18 tadi kita kembali. Itu penyesatan dengan doktrinnya, pengajaran. Yang kedua, penyesatan lewat daging. Daging kita lemah. Apa dikatakan Tuhan? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 18 tadi kita kembali lagi. Kita baca sekarang ayat 89-nya. Ini diulangi lagi. Ini sudah dikotbahkan di pasal 5 waktu Yesus khotbah di bukit. Tapi diulangi lagi di sini. Kenapa diulangi lagi? Karena ada penyesatan lewat ini. Ayo, Matius 18 ayat 8 dan 9 saya baca. Perhatikan baik. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, ya kalau di Matius pasal 5 hanya tanganmu, dia ikut kakimu. Tapi di sini ikut kakimu. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan udung atau timpang daripada dengan kutu ke dalam kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Perhatikan baik. Tadi ayat di atasnya dikatakan anak. Ya, anak. Anak itu sudah menjadi milik dari kerajaan surga. Tapi anak itu pun bisa sesat, bisa dicampakkan ke dalam api kekal, api neraka, kalau dia disesatkan matanya, kakinya, tangannya. Ya.
Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4. Dikatakan apa? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, kita sudah jadi anak. Kita sudah jadi anak kecil dari anak dalam kerajaan surga kita. Tetapi dikatakan di ayat 6, tapi anak itu pun bisa disesatkan. Anak itu bisa disesatkan. Disesatkan siapa? Disesatkan oleh orang-orang dengan pengajaran sesat, pengajaran palsu. Tapi bisa juga disesatkan oleh dagingnya sendiri. Bisa disesatkan oleh dagingnya sendiri, perbuatan daging. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, makanya dikatakan roh memang penurut, tetapi daging. Artinya apa? Artinya hati-hati dengan keinginan dagingmu. Hati-hati dengan daging. Ya. Kalau kita enggak kuat di dalam roh, maka dagingmu akan menyeret, akan menyesatkan engkau. Ya. Dagingmu akan menyeret. Sekarang begini ya, supaya kita mengerti begini. Kalau kita nggak makan, bisa kuat nggak kita bekerja? Tidak. Tidak kan? Kalau kita makan, kita kuat bekerja. Jadi karena kita kasih makan lah, maka kita kuatkan. Manusia ada dua. Ada tubuh, ada roh, daging. Kalau kita kasih makan daging kita, makin kuat dia. Kalau kita kasih makan roh kita, makin kuatlah roh kita. Ya. Jadi siapa yang kita kasih makan lebih banyak, itulah yang menang, itulah yang kuat. Sampai sini mengerti? Mengerti ya? Amen. Siapa yang kita kasih makan lebih banyak, itu yang kuat. Jadi ada dua kekuatan dalam tubuh manusia, keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan dagingmu kita beri makan, semakin kuat dia, kita bisa disesatkan. Gak kuat kita melawan penyesatan mata, penyesatan kaki, tangan, kita gak kuat. Ya, gak kuat kita melawan penyesatan daging kita. Karena apa? Karena kita kasih makan terus. Tapi kalau kita kasih makan roh kita kuat. Bisa melawan keinginan daging. Coba kita buka Galatia 5 supaya mengerti kita. Kenapa? Karena walaupun kita anak, dikatakan tadi, kita bisa sesat juga. Bisa dikatakan di sini dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 8. Artinya kita jangan sesat. Bahkan dikatakan di ayat 9, dicampakkan ke dalam api neraka yang dengan bermata muka utuh. Jadi hati-hati, kita buka dulu Galatia. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ayo. Jadi surat apa ya, ibu saudara-saudara ya, kalau nggak kita latih roh kita, pasti kita gagal, pasti gagal. Ayo. Ayat 16, Galatia pasal 5 ayat 16. Ayo perhatikan. Tunggu saya baca, perhatikan aja baik. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maksudnya kasih makanlah rohmu. Beri makan rohmu sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Roh kita bagaimana cara mengasih makannya? Banyak berdoa, baca Alkitab. Banyak berdoa, baca Alkitab. Rajin beribadah. Maka apa dikatakan? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan disesatkan keinginan daging. Ya, kalau kau tidak memberi makan rohmu, maka sudah pasti kau disesatkan matamu, disesatkan tanganmu, disesatkan kakimu. Dan pada akhirnya nanti kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi jangan bilang kalau sudah jadi anak, oh udah jadi warga surga, udah bebas. Tetap ada perjuangannya, sehingga dikatakan Tuhan Yesus apa? Barang siapa mengikut aku harus memikul salibnya, ya? Harus memikul salibnya dan menyangkal diri. Menyangkal diri itulah daging, mematikan dagingnya maksudnya.
Itu maksudnya. Memikul salibnya dan menyangkal diri, sangkal dirimu ini, jangan turuti keinginan. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Maksudnya turutilah keinginan rohmu. Kalau rohmu suruh banyak berdoa, banyak berdoa. Baca kita baca. Karena kalau nggak kau turuti rohmu, nggak bisa. Kita akan terus bergumul melawan dosa. Dosamu apa yang biasa yang kita kalah di dalamnya? Ada orang biasa kalah mungkin dia bersungut-sungut. Nggak akan bisa mengalahkan sungut-sungutmu itu kalau nggak tahu berdoa. Ada orang mungkin dagingnya biasa bergosip. Nggak bisa kalah gosipmu itu kalau kau nggak berdoa, kalau nggak baca kitab. Ada orang biasa mungkin kelemahannya di matanya. Nggak bisa kau kalahkan. Pasti nanti kau disesatkan oleh matamu. Makanya kata tadi congkilah. Nggak bisa kalau tidak banyak berdoa. Jadi ini dia. Jadi walaupun kita anak, tadi dikatakan, ya, kita harus menjaga diri kita dari penyesatan ajaran-ajaran palsu. Itu pertama. Yang kedua, penyesatan oleh daging. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya, nggak bisa. Kita sebagai anak Tuhan ini berat. Tapi ingat tadi motivasi kita, kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, katakan. Kalau berat kamu tadi mau berdoa, aku mengasihi Tuhan, aku mau bangun. Aku mengasihi Tuhan, aku mau bangun berdoa. Aku mengasihi Tuhan, aku mau baca Alkitab. Katakan gitu. Apapun yang kau lakukan, katakan karena mengasihi Tuhan. Aku mau mengampuni sianu karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau mengampuni sianu karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau berdoa untuk dia karena aku mengasihi Tuhan. Semua katakan karena aku mengasihi Tuhan. Supaya kau buat. Kalau kau nggak buat hati kita, katakan karena aku mengasihi Tuhan, aku mengasihimu. Maka aku lakukan ini, aku mengasihi. Jangan karena yang lain. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Sebagai ayat penutup. Kesimpulannya, kalau kita nggak menjaga diri kita dari penyesatan oleh ajaran doktrin manusia dan penyesatan oleh daging, kalau kita nggak menjaga diri kita bisa ditolak. Apa dikatakan? Tuhan, bukankah kami bernubuat di namamu? Bukan kami membuat mujizat di namamu? Bukankah kami mengusir setan di namamu? Artinya apa? Semua pelayananmu di hadapan Tuhan itu sia-sia. Sia-sia semua pelayananmu di hadapan Tuhan. Jadi jangan mau perbuatan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan mau. Ya, sia-sia semua. Rajin kau memberi perpuluhan, rajin kau datang beribadah, rajin melayani sebagai WL, sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, rajin semua. Kalau akhir-akhirnya ya ujung-ujungnya kita disesatkan oleh doktrin manusia dan disesatkan oleh daging kita, disesatkan oleh daging, itu artinya disesatkan oleh keinginan dosa untuk berbuat daging, contohnya gosip, zina, ya, sungut-sungut, khawatir, itu semua perbuatan daging. Kalau ujung-ujungnya begitu, apa kata Tuhan? Enyahlah, aku tidak mengenal engkau, hai kamu segala membuat kejahatan. Sia-sia semua perbuatan kita tadi. Sia-sia kita rajin mendoakan orang supaya dia pada pelepasan. Itu maksudnya mengusir setan. Sia-sia rajin bernubuat, sia-sia rajin berkhotbah, sia-sia semua. Jadi jangan mau sia-sia perbuatan kita dalam Tuhan. Jangan mau. Ya, jangan mau sia-sia. Hati-hati, jaga dirimu terhadap segala penyesatan. Penyesatan dari ajaran-ajaran manusia dan penyesatan dari daging. Ya, hati-hati penyesatan dari ajaran manusia. Banyak sekarang penyesatan ajaran manusia. Boleh katanya berdoa ke kuburan, boleh katanya ya mendoakan nenek moyang, ya mendoakan orang mati. Asal setiap Paskah datang ke kuburan. Hati-hati. Ada doktrin-doktrin sesat yang diajarkan manusia dan ada juga penyesatan karena daging. Habis ini firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami dan berita bagi jalan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia Bapak di surga. Tidak sia-sia Tuhan. Karena kami mau hidup mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Tentu kalau penyesatan ada dua penyesatan ya berarti ya. Kalau mungkin kita yang sudah di dalam Tuhan, kalau yang dari luar mungkin mudahlah kita apa itu ya. Karena kenapa? Selama ini kita sudah baca kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau yang paling besar itu adalah dari diri sendiri. Musuh yang terbesar sesungguhnya adalah diri sendiri. Haleluya, musuh yang terbesar. Jadi kalau saya tadi berpikir-pikir seperti ini, ketika mungkin ada keinginan daging kita atau kemauan diri sendiri yang tidak sesuai firman Tuhan, kita berjalan, tetapi ketika ada keinginan kita yang tidak sesuai firman Tuhan, kita mulai mereng, ya kan? Kita berjalan tadi. Kalau menurut pemikiran kita berjalan lurus. Nah, tetapi ketika ada pemikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita udah mulai berjalan mereng. Haleluya. Nah, ternyata kalau kita tidak cepat-cepat sadar, kita akan terus berjalan tidak lurus lagi. Nah, jadi seakan-akan gini, kita merasa berjalan lurus, ternyata kita sudah membelakangi Tuhan. Sadar nggak saudaraku? Ngerti nggak yang saya maksud? Awalnya kita berjalan sesuai firman Tuhan, tetapi adalah keinginan dari kemauan diri sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita berjalan juga, ibadah juga, doa juga, tetapi tadi kemauan diri sendiri, contoh kekhawatiran. Beribadah juga, tetapi khawatir terus. Beribadah juga, tetapi tidak bisa kita mengampuni Tuhan. Nah, kita merasa kita berjalan lurus, ternyata kita sudah lari dari jalurnya Tuhan. Lama-lama kita membelakangi Tuhan. Haleluya. Yang kita tadi yang kita berpikir, kita merasa kita masih berjalan lurus, tetapi ketika kita tidak mau belajar diubahkan,